A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi-lagi kita akan bahas tentang ayo ibu, ayo bunda, mama, umi, apapun sebutan kita. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh pengharapan dan pengibaan kepada Allah untuk memohonkan keselamatan anak-anak kita. Hanya Allah yang bisa menolong. Itu wujud dari rasa cinta kita yang sebenarnya kepada anak-anak kita. Pertama tentang makanan. Waktu terus berlalu, tapi kita tetap tidak mau memilih untuk percaya bahwasannya jelas ada makanan baik dan ada makanan tidak baik. Kita tidak mau berpikir, kita tidak mau memohon petunjuk pada Allah supaya pikiran kita menyatu menjadi sebuah wujud konkret dalam sebuah perilaku. Masalah makanan ini terus berlanjut dan anak-anak kita terancam tidak akan bisa hidup dengan sehat, dengan nikmat, dengan mudah sebagaimana yang kita alami karena kita sempat mengalami masa tumbuh kembang baik secara alam ataupun secara makanan yang masih mendukung tumbuh kembang yang baik. Kita masih mendapatkan oksigen, kita masih punya tempat untuk berlari-lari, kita masih punya makanan yang tidak 100% dan tidak kanan kiri, semuanya tidak mengandung MSG dan tidak mengandung air. Kita masih punya masa kita mengkonsumsi makanan tidak berpengawet, tapi lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung air. Dan kalau toh air itu kita konsumsi, kita masih sempat menikmati air yang mencapai derajat air yang pantas untuk diminum oleh tubuh, dalam arti membawa kebaikan untuk tubuh kita. Anak-anak kita sekarang secara makanan kita tidak meyakini ada yang baik dan buruk. Kita junjung semua produk manusia, buatan manusia, yang meskipun di dalamnya ada penyedap rasanya, yang penyedap rasa ataupun pengawet, pewarna apapun itu, bahan kimia lainnya, semuanya akan disepakati oleh manusia secerdas sepintar apapun punya nilai ambang batas. Dan jika kita mengkonsumsinya setiap hari, butuh waktu berapa lama kita bisa mencapai nilai ambang batas itu? Tentu saja sangat cepat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ketika tubuh anak kita begitu ringkih, ukurannya semakin kecil atau justru semakin besar karena terlalu banyak angin, dan kecil karena tidak punya banyak bahan untuk membentuk tulang yang solid. Suka makanan yang empuk, tidak menstimulus pertumbuhan gusi yang baik sehingga wajahnya kecil imut-imut. Kemudian kedepannya boleh jadi imut-imut, tapi seiring waktu berjalan gigi terus tumbuh, gusinya sudah berhenti duluan. Akhirnya kita punya masalah dengan gigi kita. Bayangkan berdesakan tumbuhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya karena asam lambung itu luar biasa. Makna hadis penyakit dari dalam berasal dari perut itu punya makna yang luas, termasuk asam lambung itu juga bisa dikategorikan di perut. Hanya karena lambung saja, wah luar biasa, jantung bisa meledak, otak bisa meledak, kita bisa pecah pembuluh darah dan sebagainya, mata minus dan sebagainya, luar biasa. Hernia, prostat, kista, kanker, ambeien, kakinya pegel-pegel ini juga bisa jadi itu hanya karena berlebih asam lambung. Luar biasa sekali subhanallah efeknya hanya dari situ saja, belum lagi dari yang tidak mengandung air. Tubuh kita itu ibaratnya bak kamar mandi, ada banyak airnya. Kita mengkonsumsi makanan tidak mengandung air, akhirnya air itu akan semakin berkurang hanya karena kurang air saja. Itu luar biasa. Sudah dua permasalahannya, kalau dihitung hanya dengan jari cuma dua, tapi sebetulnya dalam realitanya luar biasa. Belum lagi kekurangan oksigen, belum lagi airnya karena kita semua menutup tanah kita tidak memberikan cahaya kepada tanah kita, sumur di dalam rumah. Padahal untuk mencapai keseimbangan kita butuh apa yang diciptakan Allah di sekitar kita. Kita butuh untuk melihara air di dalam tanah ini dengan baik, kita butuh tanah yang terbuka, tanah yang tersinari matahari sehingga mampu menjaga kualitas air yang ada di dalam tanah untuk minum saja. Anak-anak kita air putih ini masih ya, luar biasa. Kemudian teknologi menggenggam HP saja di jempolnya ini mengarah kepada otot di leher, bisa kram, kaku otot. Itu hanya awalan, nanti jelentrek karena hidup itu adalah tentang efek domino. Kemudian jentiknya itu bisa ke otot di bawah ketiak, akhirnya menarik perut. Bayangkan, belum lagi duduknya di pantat itu bisa, duduk yang lama bisa menekan ke
Mana-mana, tulangnya bisa bengkok, batang otaknya juga bisa ketarik, sarafnya bisa kecepit, luar biasa. Dan karena di dalam rumah apakah ada oksigen? Namanya anak, tentu saja seharusnya dia akan bisa tumbuh dengan baik jika didukung dengan gerak yang baik dan juga alam yang baik. Lalu secara watak, secara pembentukan karakter, apa yang didapat dengan anak-anak? Makan apa saja yang ingin mereka makan? Karakter seperti apa yang dibentuk? Kemudian kalau anak-anak hanya duduk diam saja, karakter seperti apa yang dibentuk orang anak-anak yang suka duduk, yang malas bergerak? Lalu karakter seperti apa yang dibentuk jika anak kita isi main HP-nya hanya nonton yang bersenang-senang, entah itu game atau aplikasi yang lain, atau komentar sana sini, copy paste, forward sana sini, yang tidak perlu di forward, yang itu termasuk aib orang lain, yang termasuk itu ghibah, yang termasuk itu memakan bangkai saudaranya. Itu kita gak tahu apa yang dilakukan anak-anak itu, atau ujub pria. Karakter seperti apa yang dibentuk oleh anak kita? Sesuatu yang kita sebut permen mengandung apa? Apakah pernah kita berpikir, seorang teman pernah menyuruh anaknya untuk berhenti setelah dia bekerja di sebuah pabrik, memerintahkan, bukan hanya menyarankan, tapi memerintahkan dengan sangat prihatin, jangan, bunda sudah lihat sendiri. Nah, subhanallah, wal asri, semuanya butuh waktu. Sekarang kita lockdown sudah setahun. Superman ketika dibuka bajunya, sempaknya sudah ada di luar. Kalau kita pakai analogi ini, sempak yang di luar siapa yang pakai? Tentu saja anak-anak. Anak kecil kan nggak ngerti ini sempaknya di mana, ngadep kemana. Tanya saja anak umur 2 tahun, 3 tahun untuk pakai celana sendiri, atau 4 tahun pakai celana sendiri, atau bahkan 5 tahun. Nah, dengan adanya lockdown, kita membuka kedisiplinan anak-anak kita. Sekolah bagaimanapun akhirnya menjadi penguasa atas kedisiplinan anak, meskipun disiplinnya masih bersifat formalitas, disiplinnya masih bersifat komunal, komunitas. Itu subhanallah jauh lebih baik. Sementara kita untuk sukses di dunia ini, urusan apapun termasuk urusan akhirat, bisakah kita sekali sholat? Bisakah kita sekali puasa? Bisakah sekali kita hanya berkata baik, satu kali infak? Bisakah kita sekali menggunakan sandal kaki kanan kemudian melepasnya kaki kiri? Bisakah itu hanya sekali? Tidak. Kedisiplinan itu adalah fondasi yang paling utama dalam kehidupan kita. Dengan adanya lockdown, anak-anak di rumah pegang HP, karakter seperti apa, watak seperti apa, semua dikerjakan dari HP. Kemudian anak-anak dapatnya dari mana? Dari googling. Karakter seperti apa yang mau kita bentuk? Jika kita sebagai ibu tidak menyadari, kita sebagai ibu masih asik leha-leha, kita sebagai ibu masih asik mengikuti gosip sana, gosip sini, kita masih peduli dengan pakaian seperti ini, pakaian seperti itu saja, tren ini, tren itu, sibuk berjualan, sibuk mencari duit. Dalam setiap bangun kita, diawali dari bangun tengah malam tahajud, tangan kita tidak terangkat, air mata kita tidak tercucurkan. Kemudian sholat subuh, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, dalam sholat maghrib dan sholat isya kita tetap tangan kita tidak terangkat kepada Allah, tetap tidak ada kesungguhan dalam doa kita memohon keselamatan anak-anak kita. Maka keberuntungan seorang anak adalah dari ibunya, dari bapaknya. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi dan Nasoro, namanya anak tidak ngerti apa-apa. Kita tidak akan bisa menghentikan takdir kehidupan. Hidup itu ditakdirkan untuk punya kehancuran, maka pasti hancur. Tidakkah kita seharusnya menjadi bagian yang selamat? Tidakkah seharusnya kita bagian dari menyelamatkan anak-anak kita? Mari angkat tangan kita, mari cucurkan air mata kita, mari kita memohon kepada Allah. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Jika ibu tidak peduli, maka kita tidak akan bisa menyelamatkan anak kita. Jika seorang ibu tidak berpendapat A, maka anaknya juga tidak akan berpendapat A. Makanya dari seorang ibulah keselamatan anak itu diawali. Mari selamatkan anak-anak kita. Dimohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.